Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Ananta dengan nomor NPM 2217051054 dari kelas A. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai kode program guna memenuhi tugas praktikum 11, yaitu PBO. Kode program ini adalah program Java yang mengimplementasikan konsep pewarisan atau inheritance dan antarmuka atau interface. Ini menciptakan struktur untuk mempresentasikan karyawan dengan jenis karyawan tetap dan karyawan lepas. Nah, jadi di interface ini terdapat metode hitung bonus yang bertipe data double. Terus, di sini ada abstract class yang bernama karyawan, yang mana di dalamnya terdapat dua atribut, yaitu nama dan jenis karyawan, yang masing-masing bertipe data string dan bersifat float. Di dalamnya juga terdapat konstruktor yang mempunyai parameter sesuai atribut tadi. Di kelas ini juga terdapat metode hitung gaji, yang nantinya akan dimodifikasi di kelas-kelas child-nya. Selain itu, ada juga metode tampilkan info ini yang fungsinya memanggil output, nama, dan jenis karyawan. Jadi selanjutnya itu ada kelas karyawan tetap, yang mana merupakan child class dari karyawan dan juga nantinya dia itu mengimplementasikan interface bonus table di dalamnya itu. Di dalam kelas ini tuh terdapat gaji pokok, atribut gaji pokok yang bertipe data double dan bersifat private. Nah, terus abis itu terdapat konstruktor karyawan tetap yang di dalamnya itu terparameter nama dan gaji pokok. Nah, jangan lupa juga kalau misal karyawan tetap itu merupakan child class kan. Nah, karena dia merupakan child class dari karyawan, maka dia harus menggunakan super gitu. Nah, habis itu kita override. Jadi di sini ada metode hitung gaji yang merupakan override dari metode dari kelas karyawan. Jadi kan di kelas karyawan tadi tuh ada metode hitung gaji kan. Nah, di sini di kelas karyawan tetap ini tuh dipanggil lagi atau dideklarasikan lagi untuk netapin hitung gajinya gitu, untuk menghitung gajinya gitu. Nah, makanya di sini juga pakai override. Nah, di sini juga ada metode hitung bonus yang merupakan metode yang dipanggil dari interface bonus table. Nah, jadi di situ ada rumusnya, yaitu return 0,1 dikali gaji pokok. Nah, itu rumusnya ini. Selanjutnya itu jadi di situ ada kelas karyawan lepas yang merupakan jenis karyawan selanjutnya. Jadi di situ dia ada atribut jumlah jam kerja dan tarif per jam. Ini. Yang mana kalau jumlah jam kerja itu tipe datanya integer, kalau tarif per jam itu tipe datanya double. Dan masing-masing dari atribut ini tuh bersifat private gitu. Nah, juga di sini ada konstruktor yang mana parameternya sama seperti atribut dari kelas karyawan lepas ini gitu. Terus karena dia juga akan extend dari karyawan dia, itu juga harus menggunakan yang namanya super gitu. Karena dia masih memakai atribut yang sama dari kelas induk atau mother class-nya. Terus di situ juga ada override. Override itu dia kenapa dia override? Karena dia itu menggunakan metode yang sama di kelas induknya. Kelas induknya tadi kan kelas karyawan tuh. Nah, karena dia di kelas karyawan lepas ini, dia juga pakai metode hitung gaji.
makanya dia override. Terus di metode hitung gaji yang dideklarasikan di kelas karyawan lepas ini juga punya rumus. Jumlah jam kerja dikali tarif per jam. Nah, abis ini untuk kelas mainnya mungkin tinggal kita panggil aja seperti manggil kelas biasa, yang mana kita tinggal masukin value-nya terus di print out. Nah, ini hasil outputnya. Penjelasan outputnya yaitu output pertama menampilkan informasi karyawan yang bernama Dea dengan jenis karyawan tetap, diikuti dengan gaji pokoknya yaitu $5.000 dan bonusnya $500. Output kedua menampilkan informasi karyawan yang bernama Ananta dengan jenis karyawan lepas, diikuti dengan gaji karyawan $600. Sepertinya kode ini memisahkan perilaku karyawan berdasarkan jenisnya, tetap dan lepas. Karyawan tetap memiliki gaji pokok dan dapat menerima bonus, sementara karyawan lepas dibayar berdasarkan jam kerja tanpa bonus. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.